bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami di saat ini melakukan KBM. Kiranya Tuhan memberkati kami, baik guru yang mengajar kami dan para murid yang menerima pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada hari ini dalam pertolongan dan kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih buat Billy yang sudah mendoakan KBM kita pada hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam bab kedua yang berjudul adalah iman di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus. Yang pertama adalah makna iman di dalam Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ayat-ayat tersebut menekankan bahwa ada keistimewaan bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus yang tidak dimiliki orang-orang di luar Kristus. Kalimat di dalam Kristus Yesus dalam tulisan teks aslinya adalah tois en Christos iesou, yang berarti berada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ini tidak sama artinya dengan menganut ajaran agama Kristen saja. Orang yang berada dalam Kristus, ia wajib hidup sama dengan Kristus, berperilaku seperti Kristus yang telah diteladankan oleh Kristus. Jikalau hidupmu masih penuh dengan kebohongan, tipu, menipu, serakah, mementingkan diri sendiri, maka kamu belum berada di dalam Kristus. Nah, jadi iman di dalam Kristus berarti membuang semua yang tidak baik dan dari sumber-sumber yang tidak baik dari kekuatan diri sendiri tanpa syarat, ya. Sebab iman di dalam Kristus mencakup kepercayaan utuh dan ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah. Berarti Allah tidak bisa diduakan, ya, hanya satu, yaitu percaya kepada Kristus. Seperti yang ditulis di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ada 3 konsep yang harus kita pahami dalam hal ini. Yaitu yang pertama, akulah jalan. Ada ungkapan yang sering kita dengar, yaitu banyak jalan menuju Roma. Tetapi Rasul Yohanes menuliskan bahwa hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan jalan sekaligus dirinya sendiri adalah jalan. Hanya satu jalan menuju surga, yaitu apa? Percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hanya orang yang beriman di dalam Kristus yang dapat menghampiri tempat Allah yang kudus. Ya. Yang kedua dalam konsep ini adalah akulah kebenaran. Banyak guru pada masa itu memberikan ajaran kepada murid-muridnya. Ajaran guru selalu ditekankan sebagai kebenaran, sehingga para murid melakukan apa yang diajarkan oleh gurunya. Tetapi hanya Yesus Guru Agung yang mengajarkan kebenaran yang seutuhnya dan berani mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran itu. Ia mengajarkan kebenaran, ia melakukannya, dan ia sendiri kebenaran itu. Padanya tidak ada dosa. Ibrani 4 ayat 15. Dialah kebenaran. Orang yang tinggal di dalam Kristus akan dianggap benar oleh Allah karena imannya kepada Kristus, sehingga ia diselamatkan. Oleh karena itu, percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhanmu.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, konsep yang ketiga saat ini adalah akulah hidup. Hidup artinya tidak mati. Kalimat Yesus, akulah hidup, mengandung makna yang dalam. Maut tidak dapat menguasainya. Kebangkitannya adalah kemenangan atas maut. Ia hidup dan dapat memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan kehidupan kekal. Akulah hidup, maka barang siapa yang beriman di dalam Kristus akan turut dimenangkan atas maut dan menerima kehidupan kekal. Iman di dalam Kristus yang ketiga adalah hanya kasih karunia. Allah menaruh iman di dalam hati semua orang yang mau percaya kepadanya, karena Allah mengasihi semua orang. Jadi, beriman kepada Yesus bukanlah hasil usaha manusia, melainkan kasih karunia Allah yang besar dan harus dirawat agar bertumbuh dengan benar serta menghasilkan buah. Artinya, iman adalah kasih karunia Allah, mengandung makna ketergantungan manusia secara penuh kepada Allah, yang hanya dapat bertumbuh jika seseorang hidup dalam hubungan yang akrab dengan Allah setiap hari, di dalam seluruh kehidupannya. Poin yang keempat ini adalah respon terhadap anugerah Allah. Allah telah memberikan iman di dalam hati semua manusia yang telah percaya kepadanya. Namun, pertumbuhan iman itu sangat bergantung pada hubungan pribadi seseorang dengan Allah. Persekutuan dengan Allah melalui doa, membaca dan merenungkan firman Allah. Semakin akrab hubungan pribadi seseorang dengan Allah, imannya akan semakin kuat dan menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu tidak semua pengalaman hidup itu menyenangkan. Allah mengizinkan manusia mengalami berbagai masalah, sakit, penyakit, kecelakaan, duka cita, kegagalan, dan berbagai kepahitan lainnya. Ada orang merasa kecewa karena mengalami berbagai kesusahan. Namun ada juga yang justru merasa hubungannya dengan Allah semakin dekat karena berbagai masalah kehidupan. Ada juga yang melupakan Tuhan saat mengalami kesuksesan, kenyamanan, kelimpahan, lupa akan pemberi hidup. Ada juga yang justru melayani dengan semua yang dimilikinya. Jadi, yang menumbuhkan iman seseorang kepada Kristus bukan apa yang dialaminya, melainkan respon yang diberikan seseorang kepada Allah dalam berbagai pengalaman hidupnya. Nah, untuk kelas 8 yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, saat ini kita berada di situasi yang mana? Kamu ada di mana saat ini? Dalam kehidupanmu? Coba renungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa bedanya orang di dalam Kristus dengan orang Kristen? Yang kedua, mengapa manusia cenderung berontak kepada Allah? Yang ketiga, bagaimana memelihara iman di dalam Kristus? Yang keempat, bagaimana caramu meresponi kasih karunia Allah? Jawab pertanyaan itu sesuai dengan video yang sudah kamu dengarkan dan sesuai dengan buku paket yang ada di tanganmu, dan kirim jawabanmu di Classroom. Silakan Felicia untuk berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan pembelajaran agama Kristen ya Tuhan. Biarlah pelajaran yang telah kami pelajari Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan guru kami Bu Yuni. Berikanlah Bu Yuni kesehatan dan rezeki ya Tuhan Yesus, agar Bu Yuni bisa selalu
mengajar, dan membimbing kami ya Tuhan. Di atas semuanya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan layakkanlah doa ini. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.